Perdebatan rapat pleno internal Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD akhirnya harus diputuskan lewat voting. Dari 17 anggota MKD, 9 memilih melanjutkan persidangan dengan mengesahkan jadwal sidang dan 8 orang anggota memilih melanjutkan proses verifikasi. Dengan putusan ini berarti bisa dipastikan kasus yang menjerat Ketua DPR RI Setia Novanto bakal berlanjut ke tahap kedua, yaitu sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi telah melakukan pergantian anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan saat rapat dengar pendapat umum RDPU dengan pakar bahasa pada Selasa 24 November 2015. Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti 2 anggotanya, yakni Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sukiman dan Ahmad Rizky Sadik dengan Abakri. Fraksi Partai Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo, sementara wakil dari fraksi Partai Nasdem, Fadoli, digantikan Akbar Faisal. Dari semua usulan pergantian, hanya pengajuan dari fraksi PD Perjuangan yang mendapat penolakan MKD. Henry Yosodiningrat yang ditunjuk fraksi PDIP untuk menggantikan M. Prakosa ditolak karena masih dalam masa menjalani sanksi etik. Karena yang ada itu sedang ada tugas luar, ya ketimbang kosong, jadi isi dong. Gak ada muatan politis Pak, pergantian itu Pak. Keputusan politik justru, bukan hanya muatan politik, itu keputusan politik. Ya kan udah mau final Pak, putusan Setnov Pak. Pak berarti bisa semua di DPR ini keputusannya politis. Tapi nggak keberatan ya anggota yang lain ya? Nggak ada yang keberatan. Maka sesuai prosedur, dikirim surat resmi oleh fraksi, kita bacakan, gimana? Ya, welcome. Selanjutnya, 2 hari kemudian giliran fraksi Partai Golkar yang mengajukan usulan pergantian personilnya di MKD. Mereka adalah Wakil Ketua MKD Hardi Susilo yang digantikan dengan Kahar Muzakir, Budi Supriyanto digantikan dengan Adis Kadir, dan Dadang S. Mukhtar yang digantikan oleh Ridwan Bae. Pergantian itu kan dalam sebuah organisasi itu adalah bagian dari penyegaran. Penyegaran itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini tersirat ya. Walaupun tiada perintah dari ARB ataupun ketua fraksi, tapi tersirat makna bahwa ini adalah pertaruhan marwah partai. Kalau Pak Novanto ini misalnya salah, mungkin orang golongan karya terdepan untuk mengatakan dia harus bersalah. Tetapi kalau Pak Novanto benar dan tidak mengandung kesalahan, tidak mengandung kesalahan melawan etika misalnya, atau melanggar etika partai, maka orang Golkar pula terdepan untuk membela dia. Selain soal pergantian personil dari sejumlah fraksi ini, sebelumnya rumor miring juga sempat menerpa MKD. Wakil Ketua MKD Junimat Girsang disebut-sebut sempat ditawari uang sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 20 miliar rupiah. Namun pernyataan tersebut segera diklarifikasi Junimat Girsang bahwa tidak ada upaya penyuapan terhadapnya. Suap? Siapa? Saya tidak pernah disuap. Ya, saya tidak pernah disuap. Ini sudah saya jelaskan ke teman-teman media. Yang ada itu adalah percakapan biasa. Ketika kita berjalan, teman juga berjalan, ya, dengan santai mengatakan tolong dibantu. Bukan hanya perkara ini saja. Tolong dibantu teman-teman kita di MKD, karena mereka itu kan tidak bersalah juga. Saya mengatakan nanti saja di persidangan akan kita lihat, ya. Tentu yang bersangkutan juga bisa membela diri di sana, kan begitu. Pertarungan yang bersumber dari laporan Menteri SDM Sudirman Said tentang adanya pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya perpanjangan kontrak karya PT Freeport oleh Setia Novanto selaku Ketua DPR RI ini telah menempatkan MKD sebagai arena peperangan baru. Padahal, persoalan lebih serius seputar pengeksploitasian kekayaan alam Indonesia oleh bangsa asing malah nyaris tak pernah dibicarakan dengan sungguh-sungguh. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Majelis Kehormatan Dewan Medan Perang Baru. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa
di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami bisa ditangkap. Kita berjumpa malam ini dalam diskusi berjudul MKD, Medan Perang yang Baru atau Medan Perang Baru. Dari 3 pekan yang lalu kita telah mengupas soal laporan dari Menteri ESDM ke MKD terhadap Ketua DPR Setia Novanto yang dituduh oleh Menteri SDM telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan saham dari Freeport. Dan polemik tentang ini, tentang kebenarannya, tentang konsekuensinya berkembang sehingga 3 episode ini memecahkan rekor untuk ketiga kalinya malam ini kita memperbincangkan ini. Perdebatan sekarang beralih ke MKD. Dan di MKD sendiri ada 2 pihak yang jelas-jelas berseberangan. Kubu KMP dan KIH. Setia Novanto jelas dari KMP. Dan pihak KIH justru dalam hal ini yang lebih ingin untuk segera mengadili atau menyidangkan. Tapi tentu pihak KMP bertahan. Dan malam ini sebelum acara dimulai, kami akan tampilkan perform Jubing, Reza Nov dan Sista Anindya, Orkes Sakit Hati. Kalau ingkari janji
Pemirsa, kita buka diskusi kita. Kayaknya Ruhut Sitompul terpesona malam ini. Saya mau mulai dengan pimpinan MKD Kinimar Girsang, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Dewan. Apa yang terjadi hari ini? Iya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam. Rapat internal MKD hari ini adalah menindaklanjuti hasil keputusan rapat internal pada tanggal 24 November yang lalu, hari Selasa, yaitu meminta kepada pimpinan MKD untuk menyusun jadwal persidangan. Intinya demikian, akan tetapi tanggal 30 kemarin sampai tadi sebelum maghrib, ya Pak Supratman, terjadi dinamika politik di sana. Yang pertama, ada anggota yang meminta agar legal standing yang sudah diputuskan pada tanggal 24 ditinjau kembali. Yang kedua, mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi. Yang ketiga, mengatakan agar perkara ini diberhentikan saja karena tidak cukup bukti. Inilah yang menjadi perdebatan dari kemarin hingga tadi, yang akhirnya dengan penuh keberatan kami mengambil satu sikap melakukan voting sesuai dengan tatib, walaupun masalah voting ini menjadi perdebatan juga. Jadi antara setuju tidak setuju, tetapi agar masalah ini tidak berlarut dan semua menunggu, teman-teman pers juga menunggu, kami lalu mengajukan beberapa poin. Yang pertama, pilihan itu adalah tetap kepada keputusan rapat internal Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu melanjutkan persidangan sekaligus mensahkan jadwal persidangan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau saya salah Pak Supratman dikoreksi, adalah melakukan verifikasi dan atau menghentikan persidangan karena tidak cukup bukti. Nah, dengan dasar ini lalu kami melakukan voting dan terbuka untuk umum. Karena masyarakat sudah menunggu. Saya tidak memperalat masyarakat, tetapi ini sudah lebih 3.000 sekarang SMS di sini. Biar masyarakat tahu apa yang terjadi di dalam. Dan memang tatib juga mengizinkan untuk terbuka sepanjang tidak menyangkut orang. Voting dilakukan untuk pilihan pertama. Yang setuju melanjutkan persidangan, yang otomatis nanti mensahkan jadwal persidangan sebanyak 11 orang dari 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang tidak setuju dan atau pilihan kedua, ya sisanya Bang Karni. Jadi 17, yang setuju 11, ya. Berarti tidak hanya dari kubu KIH yang setuju dilanjutkan. Ya, dari teman-teman KMP juga ada. Arahan Bang Ruhut ini, ya penyeimbang, dua-duanya setuju terhadap choice pertama. Dan dari PAN juga kami lihat setuju. Ya, dari PKB juga setuju. Itu yang bisa saya sampaikan bagaimana tadi suasana rapat internal di Mahkamah Kehormatan Dewan, Bang Karni.
dalam acaranya berapa lama baru bisa selesai persidangan seperti ini? Kemarin kita mulai jam 1. Tadi kita maksud mulai. saya berapa hari? Ada jadwal atau kapan sampai kapan pun? Ya, setelah tadi kami putuskan, maka besok jam 1 siang kami langsung akan meminta keterangan pengadu, Saudara Sudirman Said. Besok jam 1. Hari Kamis jam yang sama kami akan mengundang saksi, yaitu Saudara Ma'ruf Samsudin dan Saudara Reza Khalid, untuk kami mintai keterangan, dan kami akan konfirmasi juga tentang bukti-bukti. Dan tentu untuk Rabu dan Kamis kami akan melakukan pendalaman terhadap keterangan pengadu, terhadap keterangan saksi, dan menguji bukti-bukti yang telah diajukan oleh pengadu, Bang Karni. Karena begini, Bang Karni, kami hanya menerima bukti itu. Yang pertama transkrip 3 lembar, yang kedua bukti rekaman tidak sampai 12 menit. Nah, fakta yang beredar di luar itu lebih dari 1 jam. Tentu ini menjadi bahan perhatian bagi kami. Besok untuk kami konfirmasi kepada pengadu, kok bisa ada beredar rekaman lebih dari 1 jam dan lebih tegas di sana, tetapi yang masuk ke MKD kurang dari 12 menit. Nah, ini menjadi bagian dari pendalaman kami besok di rapat mahkamah, di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Bang Karni. Apa yang dimaksud verifikasi dari barang bukti? Bagaimana? Tadi katanya ada verifikasi yang di... Ya, verifikasi itu adalah tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengadu. Secara administratif, verifikasi itu ada pengadu, ada teradu, ada kronologis, dan ada bukti yang diserahkan. Nah, secara administratif, kalau ini sudah dipenuhi, dan 14 hari setelah kita menerima, ya, tenaga ahli menerima laporan tersebut, dalam jangka waktu 14 hari ini, tenaga ahli tidak menyurati si pengadu untuk melengkapi berkas pengaduan, maka sesuai dengan tata beracara ini, ya, di pasal 8 sudah dinyatakan secara administratif memenuhi syarat. Nah, tentang ada istilah penyelidikan, ini juga bisa kami lakukan, ya, sebelum dan apabila sidang sedang berjalan, kami bisa lakukan itu. Nah, perdebatan mengenai verifikasi itu, walaupun sebenarnya sudah diketok pada tanggal 24 November yang lalu, sebagian teman-teman di MKD mengatakan bahwa verifikasi belum pernah dilakukan. Padahal sebenarnya menurut saya dan satu pimpinan lain, yaitu Pak Ketua, Pak Surahman, bahwa verifikasi final itu, ya, ketika kita sudah mengundang ahli bahasa. Karena perdebatan terakhir itu adalah mengenai pasal 5 tentang dapat. Apakah seorang Sudirman Said dapat melaporkan, membuat pengaduan ke MKD, padahal dia sebagai seorang menteri, dia sebagai seorang eksekutif, apakah bisa melaporkan legislatif? Itu menjadi bahan perdebatan pada waktu itu. Lalu kita sepakati memanggil ahli bahasa, yaitu Dr. Yayah Bukharia. Hasilnya ahli mengatakan bahwa tidak ada larangan, ya, dan istilah dapat ini siapa saja. Jadi mengacu kepada pasal 1 ayat 10 tentang tata beracara itu setiap orang. Ini menjadi akhir dari verifikasi menurut saya pada waktu itu, ya, dan inilah yang diketok sehingga sidang rapat internal pada tanggal 24 itu adalah memutuskan, menetapkan bahwa untuk pengaduan Sudirman Said ditingkatkan ke tahap persidangan, itu satu. Kedua, diminta kepada pimpinan dan sekretariat agar menyusun jadwal persidangan. Demikian, Bang Karni. Itu alat bukti yang Anda sebutkan tadi, apakah sama dengan alat bukti yang di peradilan pidana atau yang diatur oleh hukum acara pidana? Iya, tentu begini, Bang Karni. Ini kan mahkamah tentang etika, bukan makanya. Kalau di pengadilan kan
Saya bicara tentang legal standing misalnya ya. Ya. Kalau legal standing, pemahaman saya ada di sini pakarnya, Prof. Tata Negara. Legal standing itu kan orang yang mengadukan gugatan secara perdata, ya, dengan tujuan untuk menerima ganti kerugian atau menuntut hak. Pemahaman saya begitu. Tetapi karena ini menyangkut etika, etika itu tidak perlu, ya, tidak perlu untuk mempertanyakan tentang legal standing. Kenapa? Ini kan menyangkut etika saja, tidak ada hak yang akan diambil dari sana. Dia hanya meletakkan, mendudukkan bahwa ada dugaan dengan dasar ini, dengan bukti rekaman misalnya, ya, dan ada bukti transkrip yang sudah ditransfer rekaman, inilah dia juga sebagai bukti di sana. Ya, tapi dalam hukum acaranya ini ada legal standing kan, bahwa ya, semua orang, ya, setiap orang, apa namanya, ketua DPR, ya, atau anggota DPR. Tapi kan di setiap aturan harus ada istilah orang itu, Bang Karni. Baik, tapi yang saya ingin tanyakan, apakah alat bukti yang diatur KUHP sama dengan yang diatur acara MKD ini? Tidak selengkap seperti KUHP. Apa aja alat bukti kalau gitu? Contoh misalnya, sederhana Bang Karni, di dalam pasal 3.1 ya, tentang apa namanya, kode etik, diatur tentang integritas. Ya, setiap anggota DPR harus menghindari perilaku, ya, perilaku yang tidak sesuai dengan asas kepatutan. Ya, artinya apa? Seperti saya misalnya pergi ke karaoke, udah nggak bisa, Pak. Itu udah nggak bisa, karena sudah menyangkut integritas. Jadi kan pembuktiannya tidak sulit. Saya ketahuan masuk ke karaoke saja, ya, dipoto, itu sudah bisa dilaporkan ke MKD, Pak. Jadi berbeda dengan perkara-perkara di perdata. Mengenai asas pembuktiannya berbeda sekali, sangat berbeda, karena ini menyangkut etika, menyangkut perilaku, ya, yang patut dan tidak patut. Jadi menurut saya sangat berbeda, Bang Karni. Patut tidak patut, rasa bagi saya itu agak relatif ya. Bisa yang patut bagi saya tidak patut bagi Andri Yosodiningrat. Iya. Ya, tadi bagi saya tidak patut Ruth teriak-teriak lihat saksofon tadi. Tapi bagi Ruth itu patut. Itu kan rasa ya. Ya, tapi kan di pasal 31 itu tentang integritas. Ya demikian isinya, harus menghindari perilaku yang tidak patut. Ya, itu pembuktiannya yang saya contohnya apa? Bagaimana membuktikan orang ini perilakunya nggak tepat? Ya, contoh konkret. Ini kan diatur, di sini diatur, Bang Karni. Ya, anggota DPR tidak boleh apa namanya ke karaoke, ke dunia malam, itu ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Karaoke diatur. Ya, ada di sini, dan itu menjadi hal. Kalau dia ke karaoke dengan istrinya masa nggak boleh? Oh, itu lain, Pak. Itu lain. Itu lain. Nggak boleh di situ. Itu lain, Pak. Itu lain. Kita kan bisa melihat dari arti dari makna dari pasal itu, Pak. Kan begitu. Kalau dengan anak istri nggak salah. Tetapi kalau dia ke sana, ya, kalau seperti dulu saya misalnya jadi pengacara, saya ke karaoke, nggak ada masalah, Pak. Tetapi sekarang saya menjadi tersandra karena ini. Rasanya banyak banget tuh anggota DPR yang perlu diberhentikan. Ya, kalau ada Pak bisa dilaporkan ke MKD. Kalau ada itu, Pak. Cara pembuktiannya di peradilan pidana sampai hari ini rekaman belum jadi barang bukti yang. Iya. Tentang rekaman bagaimana juga, ada rekaman ya, di hukum acaranya? Iya, tentang rekaman juga menjadi bahan perdebatan. Ya, dari tanggal 23 sampai tadi itu menjadi perdebatan. Ada istilah ilegal. Bagaimana mungkin barang bukti yang ilegal bisa dibikin jadi bukti? Itu kan tergantung bagaimana, ya, pemahaman saya sebenarnya, bagaimana nanti ini bisa dibuktikan di persidangan. Ya, kalau memang barang tersebut nyata ilegal, nanti kita periksa di persidangan. Ya. Kalau menurut MKD ada potensi ke arah sana, kita akan minta kepolisian. Ya, contoh misalnya, si teradu mengatakan saya tidak pernah mengatakan demikian, dan itu bukan suara saya misalnya. Ya, kita tinggal panggil polisi, kita serahkan untuk dilakukan audit forensik misalnya. Tidak terlalu sulit, Bang Karni. Ya, kita tunggu hasil dari kepolisian tentang audit forensik. Ada nggak diatur sampai ke forensik segala di dalam pembuktian? Tidak ada diatur mengenai itu, tetapi itu menjadi bagian dari tata beracara kita, bahwa kita bisa melakukan hal apa saja dan bisa meminta bantuan kepolisian untuk ini. Gak ada takutnya hukum acaranya
sederhana, sementara pembuktiannya mau seperti pembuktian pidana. Makanya saya tanyakan. Tidak terlalu sulit lah. Kita rehat dulu sejenak, Pak.